Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membangun sebuah data warehouse gitu ya. Pertama, kita di sini kita menggunakan Snowflake dan untuk desktopnya kita juga menggunakan Snowflake juga. Jadi di sini kita setelah install ini SnowSQL-nya, kemudian kita cari letaknya itu berada di folder SnowSQL-nya, letaknya di Snowflake SnowSQL, terletak di C program file. Di sini ada 3 file, kemudian kita jalankan exe-nya untuk SnowSQL-nya sehingga nanti jalan gitu ya sebentar gitu. Kemudian setelah itu kita menuju ke konfigurasinya gitu ya. Untuk konfigurasinya itu kita bisa cari di bagian ini user gitu ya. Folder ini folder di mana letak konfigurasinya itu sesuai dengan laptopnya masing-masing. Kalau di saya itu ada di C user, kemudian di Lenovo, di sini ada SnowSQL. Nah, di sini kita buka pakai Notepad. Nah, ini pakai Notepad, akhirnya nanti terbuka seperti ini. Inilah yang perlu kita setting konfigurasinya. Di sini kita harus merubah beberapa line dari ini perintah-perintah yang ada di dalam file konfigurasi gitu ya. Yang pertama adalah kita tuliskan connection titik training gitu. Kemudian berikutnya untuk account name kita bisa copy paste gitu ya dari sini. Kita buka Snowflake-nya. Nah, di sini ini kita copy mulai dari setelah tanda slash HTTPS itu kita copy sampai angka 1 sebelum titik ya, angka satunya. Kemudian kita copy, kita taruh di dalam sini. Di dalam account name. Untuk username sama password ini adalah username sama password Snowflake yang sudah kita aktifkan pada saat kita melakukan registrasi itu. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, selanjutnya kita bisa mempergunakan gitu ya. Mempergunakan atau kita buka command prompt-nya. Di sini tadi kita sudah membuat konfigurasi connection-nya titik training. Kita bisa melakukan koneksi di sini training. Jadi SnowSQL tanda dash seperti ini, kemudian C training gitu ya. Kita enter, kalau berhasil akan muncul versi daripada SnowSQL yang kita pergunakan gitu. Langkah selanjutnya kita bisa menuliskan SQL-nya, perintah atau ekspresi dari SQL-nya seperti ini. Karena kita ingin membangun sebuah data warehouse itu yang pertama kita bangun ada data warehouse. Setelah itu baru kita membangun database-nya. Di dalam database itu ada tabel-tabelnya. Jadi urutannya kita create and replace warehouse dulu. Kita di sini menggunakan nama test warehouse gitu ya, dengan spesifikasi atau karakteristik seperti ini. Atau suspend-nya, resume-nya, kemudian size-nya, dan seterusnya. Setelah kita enter, kita jalankan, kalau berhasil itu seperti ini.
Nah, kalau sudah berhasil, kita bisa ngecek apakah warehouse ini yang sudah kita bangun berhasil, kita bisa menuju ke Snowflake. Snowflake-nya kita klik warehouse-nya. Nah, ini yang sudah kita bangun tadi di dalam command prompt-nya tadi. Berikutnya, setelah selesai, kita bisa meng-create database di dalam warehouse ini nanti. Nah, kita menggunakan nama dari database-nya adalah test database. Seperti ini. Kalau berhasil, maka akan tercreate database dengan nama testdb. Kita bisa ngecek di Snowflake-nya database seperti ini. Ini ya, ininya. Ini adalah database yang sudah kita create dengan perintah yang ada di command prompt. Selanjutnya, setelah kita berhasil meng-create database, kita bisa create gitu ya. Bukan meng-create, memilih gitu ya. Memilih database saat ini itu di mana, database-nya di mana, skemanya itu di mana gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita set skemanya public gitu ya. Berikutnya kita membangun atau membuat tabel yang nanti berada di dalam database testdb yang sudah kita bangun ini nanti. Nah, di sini tabelnya kita beri nama worldwide case. Ada beberapa field di sini. Kita definisikan masing-masing dari field-nya, tipe datanya itu apa gitu ya. Kalau di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita membuat sebuah tabel di mana field-nya itu ada 11 dan masing-masing mempunyai tipe data yang kita tentukan sesuai dengan data yang tersimpan di dalamnya. Kalau berhasil gitu ya, kalau berhasil seperti ini. Nah, kita bisa lihat tabelnya di sini. Nah, inilah tabel yang sudah kita bangun, worldwide case. Dia skemanya public, yang perintahnya kita tuliskan di command prompt-nya. Selanjutnya kita bisa meng-create sebuah test stage yang ada di dalam nanti ada di dalam database yang sudah kita bangun. Setelah kita create, kemudian kita siapkan sebuah file yang nantinya akan kita masukkan gitu ya ke dalam tabel yang sudah kita persiapkan. Di sini filenya kita taruh di dalam folder D dengan nama covid.csv. Ini kita menggunakan extension filenya csv. Kemudian kita jalankan, kalau berhasil gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Dan kemudian kita kopikan isi dari COVID-CSV ini ke dalam gitu ya, ke dalam tabel worldwide case. Dengan perintah-perintah seperti ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini. Kemudian dengan tabel ini kita bisa mengeksplorasi tabel yang ada di sini dengan menggunakan SQL statement gitu ya, yang kita tuliskan di dalam worksheet gitu ya.
di dalam tabulasi worksheet. Disinilah kita bisa mengeksplorasi dengan menggunakan SQL terhadap tabel yang sudah kita bangun tadi. Salah satunya jika kita ingin menampilkan semua isinya, ya select bintang from, ini adalah nama database-nya, test DB, skemanya public, dan ini adalah tabelnya worldwide case. Isinya seperti ini. Nah ini ya isinya. Mungkin itu saja yang berkaitan dengan proses membangun data warehouse dengan menggunakan Snowflake yang perintahnya kita tulis dalam command prompt dengan menggunakan Snow SQL-nya. Terima kasih.